Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Riardi Saputra dari kelas Ganjil Sosiologi 2018. Terkait dengan materi yang telah diberikan melalui Google Classroom, kami mahasiswa diberikan tugas untuk mempresentasikan materi hasil review dari materi tersebut. Pertama, saya akan mengangkat judul yang saya ambil dari reviewan hasil saya. Pertama, strategi pelibatan masyarakat dalam pemetaan sosial. Sebelum kita memulai strategi dari pemetaan sosial yang akan kita lakukan, pertama kita harus mengetahui tentang apa sih pemetaan sosial, apa tujuannya, dan untuk apa. Baik, saya akan menjelaskan. Pemetaan adalah proses menemukan tentang gambaran lengkap dari lokasi yang kita lakukan pemetaan. Hal-hal yang akan kita angkat dalam pemetaan tersebut terkait dengan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat, jaringan sosialnya bagaimana, budayanya seperti apa, dan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat untuk supaya bisa kita kembangkan, dan masalah-masalah yang ada di masyarakat untuk kita selesaikan. Dan dari hasil review materi yang diberikan, ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan. Jika seandainya kita adalah seorang peneliti di dalam pemetaan sosial, maka akhirnya kita akan dituntut menjelaskan apa-apa yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Dan kita sebagai peneliti diberikan atau mencari strategi yang baik atau strategi yang cocok untuk menggali potensi atau menyelesaikan masalah dalam pemetaan sosial tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang sebelum itu, dari hasil review ini kita perlu melibatkan masyarakat dalam penelitian atau pemetaan sosial yang kita lakukan. Hal ini dapat kita libatkan, yaitu masyarakat itu sendiri, bertujuan untuk mendapatkan informasi yang pas, informasi yang real tanpa rekayasa dari si peneliti. Nah, dengan cara itulah kita bisa menemukan data yang akurat dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, sebenarnya ada banyak strategi, atau yang saya ketahui ada beberapa hal tentang strategi pemetaan sosial. Yang pertama yaitu dengan melakukan survei formal, penilaian cepat, dan PRA atau PRA, atau disebut dengan strategi partisipatori. Nah, seperti apa sih strategi partisipatori ini? Menurut saya, strategi partisipatori ini adalah metode yang dilakukan dengan cara pendekatan dalam proses pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan menekankan masyarakat itu sendiri sebagai pusat pembangunan di daerah tersebut. Adapun prinsip-prinsip dalam strategi partisipatori ini untuk kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama itu belajar dari masyarakat. Kita sebagai peneliti dalam pemetaan sosial, kita harus mempelajari bagaimana masyarakat
di tempat penelitian yang akan kita teliti, bagaimana kondisi sosial di sana, jaringan sosial, bentuk-bentuk budayanya, atau apa-apa yang menjadi hal-hal yang menarik dari pemetaan yang akan kita angkat dari masyarakat tersebut. Yang kedua, orang luar sebagai fasilitator, yaitu misalkan kita adalah fasilitatornya, dan masyarakat sebagai objek atau sebagai pelaku dari pemetaan ini. Yang ketiga yaitu informal dan menghargai kegiatan. Sebagai fasilitator kita tidak hanya fasilitator, tetapi kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengemukakan apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat yaitu saling belajar dan berbagi pengalaman. Nah, dengan adanya kegiatan informal, maka di sana kita akan bisa mempelajari masyarakat itu dengan diskusi, dan masyarakat juga bisa mempelajari bagaimana terkait dengan kondisi lingkungannya dengan kita menjadi fasilitatornya. Lalu ada juga bentuk keterlibatan masyarakat dari materi yang diberikan, yaitu tentang latihan dasar dari pemetaan sosial. Poin yang penting dalam pemetaan sosial. Yang pertama yaitu pengantar masyarakat. Pengantar masyarakat ini maksudnya adalah proses di mana kita memperoleh izin dari kepala pemerintahan, misalkan desa, atau kita harus mendapatkan izin dari administrasi di tempat lokasi pemetaan sosial. Yang kedua adalah mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan mengelompokkan masyarakat. Nah, maksud dari melihat mendeskripsikan dan mengelompokkan masyarakat ini, kita dapat melihat potensi-potensi yang ada dalam masyarakat, baik itu tentang jaringan sosial, kondisi budaya, bentuk-bentuk kelompoknya. Yang ketiga adalah memahami dinamika masyarakat. Memahami dinamika masyarakat yaitu perlu kita ketahui bagaimana kelompok-kelompok masyarakat di dalam pemetaan sosial ini, baik itu tentang adanya pengaruh orang lain atau kelompok-kelompok yang berpengaruh dalam masyarakat. 4 adalah orang-orang yang berpengaruh. Nah, biasanya dalam hal ini penting dilakukan, baik itu dalam penelitian atau pemetaan sosial. Hal ini bertujuan orang-orang berpengaruh adalah orang yang terpenting atau orang-orang yang disegani dalam masyarakat Minang. Itu adalah nenek mama, cerdik pandai, alim ulama, dan bundo kandung. Kesimpulannya adalah pemetaan sosial hampir sama dengan penelitian sosial, tapi membedakan adalah pemetaan sosial ini merupakan riset aksi atau ada bentuk aksi dari program-program yang dilaksanakan. Berbeda dengan penelitian biasa, kita mendapatkan laporan, mendapatkan data, tetapi kita tidak melakukan hasil akhir itu dan mewujudkan apa yang akan dilaksanakan di program-program itu. Terkait dari materi ini, ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Pertama adalah, seberapa pentingkah pemetaan dilakukan bagi pemerintah ataupun bagi masyarakat setempat? Yang kedua adalah, apa sih bahaya-bahaya yang akan timbul dari setelah dilaksanakannya
pemetaan sosial tersebut. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu, dan jika ada yang ingin menjawab pertanyaan saya, silakan jawab di kolom komentar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.